Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel gua yaitu Dimas Ihsan Bagjaskoro. Di sini kita gua bakal sharing-sharing terkait pengalaman gua sebagai konten kreator ataupun YouTuber pemula. Dan di sini gua bakal bercerita gimana sih dapat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dan langsung monetisasi dengan cara mudah. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya ya teman-teman. 4 hal yang bakal gue bahas di video ini, yaitu yang pertama 1000 subscriber. Nah, untuk 1000 subscriber ini kalian sebenarnya harus sabar dan kalian tidak boleh melakukan sub for sub teman-teman. Ini saran dari gue. Kenapa? Karena saat kalian monetisasi, kalian bakal mendapatkan problem untuk mendapatkan tontonan ataupun view dari subscriber kalian. Kalau misalnya sub for sub, kalian nge-sub orang lain, belum tentu orang lain bakal nonton video kalian, karena konten kalian belum tentu cocok dengan apa yang mereka sukai. Maka dari itu, jadi sub for sub ataupun 1000 subscriber ini seharusnya kalian tempuh dengan cara, yaitu bahwa konten kalian ini diterima oleh penontonnya teman-teman. Jadi saat kalian nanti upload video, penonton ataupun subscriber ini langsung nonton video kalian. Oke, yang kedua adalah jam tayang teman-teman. Di sini sedikit lebih susah dibandingin sub ataupun dari 1000 subscriber, karena 4000 jam tayang ini kalau misalnya di total adalah kurang lebih kalian harus nonton video kalian ataupun video kalian harus terputar 4000 jam tayang, atau misalnya 4000 dikali 60 menit yaitu kurang lebih 240.000 menit teman-teman. Dimana kalau kalian punya video yang 3 menit 5 menit ya, kalian bagi aja kurang lebih berapa lama sih video itu harus tayang ataupun berapa sih viewsnya. Nah, dari situ baru kalian dapat 4000 jam tayang. Karena gini, dengan views kalian, misalnya kalian buat ataupun viewsnya banyak, tapi konten kalian cuma 3 menit, 5 menit, kemungkinan besar jam tayang kalian pun gak bakal tercapai. Dan kalau misalnya konten kalian 1 jam, belum tentu orang itu nonton full 1 jam. Jadi 4000 jam tayang ini cukup sulit untuk YouTuber-YouTuber yang pemula dan juga baru membuat konten. Nah, untuk 4000 jam tayang juga ya usahakan jangan kalian tonton sendiri. Karena apa? Karena bakal mempengaruhi nanti logaritma dari YouTube teman-teman. Karena di sini juga saat gue setelah monetisasi, gue langsung berpikir bahwa logaritma YouTube tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya jujur, gue nih 2 bulan untuk proses monetisasi ini 2 bulan teman-teman, dari 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, dan yang paling parahnya adalah di konten gue, kalau kalian lihat ini berbagai macam ya, ada alur cerita film dan juga ada yang kayak gini, terus ada tentang tips and trick dan tutorial, dan juga ada tentang review dari barang teman-teman. Sebenarnya emang gue udah konsepin bahwa konten gue adalah konten yang bukan random ya, tapi gue ada per hari ini kayak upload tentang ini, hari ini tentang ini, hari ini tentang ini, jadi udah ada jadwalnya. Tapi di yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang konten ini sebenarnya bakal berpengaruh banget teman-teman, nanti berhubungan dengan uang yang kalian dapat dan juga berhubungan dengan pasaran kalian. Karena gini, begitu kalian buat alur cerita film, kemungkinan besar subscriber kalian bakal nonton cerita alur cerita film. Dan saat kalian mengupload video yang tidak ada hubungan dengan alur cerita film, kemungkinan besar subscriber ini nggak bakal nonton video kalian. So, jadi konten ini berpengaruh. Dan masalah duit, nanti kalian ataupun gue bakal bahas di video yang lain, bahwa konten ini bakal berpengaruh dengan penghasilan kalian sebagai YouTuber. So, jadi sebelum kalian buat dan setelah misalnya kalian berpikir untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, konten ini kalau bisa kalian pikirkan dahulu mau tentang apa. Dan yang keempat adalah rajin upload teman-teman. Karena konsisten dalam upload ini mempengaruhi banget dari logaritma dari YouTube teman-teman. Kenapa? Bahwa logaritma YouTube ini bakal menilai kalian rajin upload dengan, misalnya kalau gue nih jujur minimal sehari sekali upload. Kalau bisa dilihat emang gue setiap hari upload walaupun emang kontennya random, but emang gue udah rajin ataupun udah udah merasa bahwa gue emang harus upload setiap hari buat logaritma dari YouTube ini berubah, bahwa gue bakal sering dipromosikan oleh YouTube gitu ya.
Karena kalau kalian rajin ataupun jarang-jarang upload, nanti YouTube pun bakal menilai bahwa konten kalian ini ataupun kalian ini nggak konsisten teman-teman. Jadi untuk promosinya pun lebih susah dibandingkan orang-orang yang rajin upload. Dan ini udah terbukti teman-teman, bahwa YouTuber-YouTuber besar kebanyakan yang memulai ataupun yang viewsnya banyak adalah YouTuber yang rajin upload. Tapi kalau YouTuber yang jarang-jarang upload, emang kadang-kadang dia meledak, tapi pas awal dia nge-upload ini belum tentu besar yang nonton teman-teman. Tapi kalau yang sering upload setiap hari, kalau kalian lihat viewsnya ini bakal stabil ataupun bakal besar dan stabil gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan kalau kalian menjadi YouTuber pemula teman-teman. Lalu berbicara dengan konten dan juga rajin upload teman-teman, dimana kalau konten gue yang tadi gue bilang random, saat gue mengupload video, misalnya gue asalnya alur cerita film, terus gue langsung upload tentang yang kayak gini, tentang YouTuber pemula, nanti CTR kalian ataupun click through rate kalian tuh bakal kecil teman-teman. Karena YouTube ini mempromosikan kurang lebih ke orang-orang yang sebelumnya menyukai konten kalian yang berupa alur cerita film. Terus kalau kalian nge-share video kalian tentang YouTuber pemula, kemungkinan besar orang-orang yang menyukai alur cerita film itu bakal berkurang ataupun tidak mengklik video kalian dan mengakibatkan CTR kalian rendah. Jadi ini juga mempengaruhi dari analisa ataupun analitik YouTube kalian. So jadi ini benar-benar harus kalian pikirkan untuk sebagai YouTuber pemula, dan gue juga masih memikirkan hal ini dan juga bakal mengimprove konten gue dan membuat konten gue lebih spesifik lagi teman-teman. Tapi emang dari awal gue buat YouTube, di YouTube channel gue emang bakal gue bagi-bagi, dimana kayak hari ini menjadi mengupload tentang konten ini, dan emang gue mentargetkan tentang random di channel gue. Walaupun itu tidak gue sarankan untuk teman-teman ya yang membuat YouTube, dimana harus konsisten. Dan kalau misalnya kalian membuat konten entertainment ataupun yang konten hiburan, emang views kalian banyak teman-teman, jujur views kalian banyak, tapi pendapatan kalian bakal lebih kecil dibandingin konten-konten yang lebih spesifik kayak misalnya tentang finansial ataupun tentang tutorial. Karena untuk mendapatkan views dari tutorial ataupun finansial itu gak banyak teman-teman. Karena orang-orang, kalau misalnya kita pikirkan ya, bahwa orang-orang main YouTube itu bakal melakukan ataupun menonton YouTube yang mereka sukai dan hiburan ataupun entertainment teman-teman, dibandingkan dengan nonton-nonton yang kayak gitu tentang finansial. Itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, kecuali emang orang-orang yang membutuhkan data-data tentang itu. Sama kayak gue ngasih konten tentang pertambangan, jadi orang-orang yang menonton itu hanya orang-orang yang care ataupun peduli dengan pertambangan. Kalau misalnya orang-orang yang hanya ingin hiburan di YouTube, otomatis nggak bakal nonton konten itu teman-teman. Jadi kalau misalnya konten kalian udah sesuai, terus konten kalian udah sesuai dan kalian udah buat dengan sepenuh hati, kemungkinan besar 1000 subscriber ini bakal mudah kalian dapetin, dan 4000 jam tayang pun bakal mudah kalian dapetin. Karena jujur gue ada satu video, dimana satu video ini mempunyai jam tayang yang langsung 4000 bahkan 5200 teman-teman. Jadi emang satu video pun bisa kalau kalian mau dapat 4000 jam tayang. Tapi gak habis dari situ ataupun gak berhenti di situ teman-teman. Karena kalau kalian sebagai YouTuber pemula, gue yakin bahwa kalian berpikiran bahwa kalian bakal dapat duit di YouTube, bener kan? Tapi kalau dengan cuma satu video, gue yakin YouTube kalian bakal turun ataupun ngedrop. Nah, kalau misalnya kalian pengen gak ngedrop, ya kalian harus tingkatkan dengan cara kalian membuat konten yang bagus dan hampir sama seperti video kalian meledak. Misalnya video kalian meledak tentang ini, dan kalian hampir ataupun kalian bisa meniru dengan video kalian dan membuat video yang lebih bagus dan hampir mirip dengan video tersebut. Kenapa? Karena biar bahwa kalian bisa menilai konsumen kalian suka video seperti ini. So bakal kalian membuat video kayak gini lagi biar konten itu meledak teman-teman. Ya seperti itu kurang lebih teman-teman terkait untuk buat konten. So untuk kalian yang baru pemula, jangan kalian langsung ngedown ataupun ngedrop begitu ngelihat bahwa viewers kalian gak naik, jam tayang kalian segitu-segitu aja ataupun gak ada naik-naiknya, terus subscriber kalian pun gak ada naik-naiknya. Karena gini teman-teman, emang YouTube butuh proses untuk membuat logaritma ataupun logaritma YouTube tuh baru bekerja kurang lebih beberapa minggu ataupun beberapa bulan teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalau misalnya kalian gak konsisten, jujur ini teman-teman, kalau kalian lihat mungkin ada channel-channel yang
udah 15.000, 14.000 subscriber, ini mungkin lebih di bawah channel gua teman-teman yang hanya kurang lebih 1.600 subscriber. Kenapa? Bahwa di YouTube ini beda sama YouTube yang dulu. YouTube yang dulu mungkin dimana YouTube yang subscribernya besar bakal mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingin yang subscribernya kecil. Sedangkan kalau sekarang enggak teman-teman. Subscriber kecil mungkin bisa mendapatkan uang ataupun mendapatkan penghasilan lebih besar dari YouTube yang subscribernya besar teman-teman. So berarti apa ya penyebabnya? Karena kalau kalian lihat yang 14.000 bakal berbelas-belas ribu, bakal 20.000 sampai ke atas. Itu tuh kalau kalian lihat, kalian itu bakal melihat bahwa mereka ini uploadnya jarang-jarang, kayak seminggu sekali, sebulan sekali. Itu mengakibatkan logaritma YouTube hancur ataupun YouTube nggak bakal mempromosikan video-video kalian lainnya gitu ya. Jadi bener-bener kalian harus konsisten sama waktu upload kalian ataupun konten yang bakal kalian upload ke depannya. Kayak gitu ya teman-teman. So jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kalian terus stuck di itu, kalian jangan berpikir seperti itu teman-teman. Karena kalian harus lihat apakah benar setiap hari views kalian tidak bertambah. Karena kemungkinan besar views kalian pasti nambah minimal 1 orang, 2 orang. Itu tuh adalah suatu perkembangan. Kalau kalian bilang gak berkembang berarti salah ya teman-teman. Dan jam tayang pun sama, kalau kalian lihat walaupun cuma 0,1 jam, itu pun adalah pertambahan ataupun perkembangan dari YouTube kalian. Subscriber pun sama, subscriber nambah 1 setiap hari, nambah 2 setiap hari, itu adalah perkembangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian merasa YouTube gua udah stuck nih, nah kalian baru lihat apa sih kira-kira yang ngebuat YouTube kalian stuck gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah menganalisa bahwa ini nggak ada yang salah, ya berarti emang belum waktunya YouTube itu mempromosikan channel kalian. Itu aja dari gua teman-teman. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe channel gua. Thank you semuanya.